Langsung dijawab oleh Allah. Wahai Musa, sampaikan kepada orang itu bahwa dia akan aku masukkan ke dalam neraka. Masya Allah. Terkejutlah Musa menjawab jawaban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah kisah Islami, di mana kisah ini terjadi pada umat dahulu, yaitu umat Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Di mana dalam kisah tersebut dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah ratusan tahun, ya. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Yang jelas dalam waktu yang lama sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Mengapa bisa seperti itu? Nah, semoga kisah ini bisa menggugah, menginspirasi kita semua. Nah, ini kisah selanjutnya. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan-jalan meninjau umatnya, apakah 10 ajaran atau 10 perintah Tuhan yang dinamakan Ten Commandments ini, atau 10 perintah Tuhan ini sudah dilaksanakan oleh umatnya dengan baik atau belum, ataukah ada kesulitan-kesulitan dalam melaksanakannya. Jadi Nabi Musa mendapat 10 perintah Tuhan. Salah satu perintah yang pertama adalah jangan ada Tuhan lain selain aku, yaitu tauhid. Di samping larangan untuk membunuh, larangan untuk berzina, dan lain-lain, ada 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, suatu hari Nabi Musa berjalan-jalan melihat umatnya, sampailah kepada suatu pinggiran kampung, ya, sudah keluar dari desa, ada sebuah rumah terpencil sendiri. Sampailah Nabi Musa di sana. Ternyata di dalam rumah itu dihuni oleh seorang ahli ibadah yang sudah ratusan tahun itu. Sebagaimana seorang saudara seagama, bersilaturahmilah, bertamulah Musa ke rumah orang tersebut, disambut dengan baik. Sampai setelah dialog, si ahli ibadah ini ingin bertanya kepada Nabi Musa, karena dia sudah beribadah sekian lama. Wahai Nabi Musa alaihissalam, bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu? Oh ya, silakan sahabatku, saudaraku, silakan bertanya. Kalau bisa saya jawab, pasti akan saya jawab. Begini ya Nabi Musa, saya ini kan sudah beribadah sekian lama. Sudah ratusan tahun saya beribadah Nabi Musa. Kira-kira surga mana yang dijanjikan oleh Allah kepada saya, wahai Nabi Musa alaihissalam? Oh begitu ya. Terus maksud Anda gimana? Tolonglah Nabi Musa, tanyakan pada Allah, surga mana yang akan dijanjikan kepada saya ini? Dengan rasa percaya diri, bangga diri, karena ibadahnya sudah lama, dia yakin akan masuk surga. Oke, baik, kalau begitu saya tanyakan pada Allah. Bermunajatlah Nabi Musa ini pada Allah, bertanya kepada Allah, wahai Allah, umatku ini ahli ibadah kepadamu ya Allah, sudah sekian lama, sudah ratusan tahun beribadah kepadamu. Surga mana yang akan kau janjikan, yang akan kau berikan kepadanya ya Allah? Langsung dijawab oleh Allah. Wahai Musa, sampaikan kepada orang itu bahwa dia akan aku masukkan ke dalam neraka. Masya Allah. Terkejutlah Musa menjawab jawaban ini. Akhirnya ditanya oleh si ahli ibadah ini, bagaimana wahai Musa? Masih merasa
senang ini, masih merasa percaya diri, pede. Wahai sahabatku, mohon maaf, Allah sudah memberikan jawaban padamu. Gimana Nabi Musa jawabannya? Ternyata engkau dimasukkan ke dalam neraka. Langsung keduanya terdiam, terpaku. Nabi Musa juga heran, mengapa seperti itu? Sampai berpisahlah kedua orang ini. Nabi Musa kembali kepada rumahnya, kembali pulang. Sementara si sahabat itu masih termenung, nggak bisa berkata apa-apa. Si ahli ibadah ini sampai malam dia berpikir, gelisah berbatin. Akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, kalau aku yang sudah beribadah sekian lama, sekian ratus tahun aku beribadah kepada Allah, masih dimasukkan ke dalam neraka, bagaimana saudara-saudaraku yang lain yang ibadahnya tidak seperti aku? Bagaimana umat-umat yang lain? Apakah juga tidak akan masuk neraka? Akhirnya dia mengambil suatu keputusan. Kalau begitu, aku akan bertanya kepada Nabi Musa, akan aku sampaikan sebuah permintaan kepada Allah, supaya Allah ini nanti membesarkan badanku sebesar neraka, sebagai penutup neraka, sehingga tidak ada seorang pun yang akan masuk. Bulat keputusannya malam itu, paginya berangkat Nabi Musa silaturahmi, bertamu kepada Nabi Musa AS. Kalau kita ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oh sahabatku, silakan masuk. Silakan. Setelah ngobrol, langsung disampaikan inti persoalan. Begini wahai Nabi Musa alaihissalam, tadi malam saya gelisah. Saya berpikir, saya mengambil suatu keputusan untuk memohon sesuatu pada Allah. Tolong sampaikan kepada Allah. Iya, apa itu saudaraku? Tolong sampaikan kepada Allah, wahai Nabi Musa. Tolong badan saya ini supaya dibesarkan sebesar neraka, sebagai penutup neraka, sehingga tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka selain saya. Oh begitu ya. Oh ya, baik. Bermunajat lagi Nabi Musa kepada Allah. Wahai Allah, umatku memohon kepadamu ya Allah, supaya badannya engkau besarkan sebesar neraka ya Allah, sebagai penutup neraka, agar tidak ada orang lain yang akan masuk neraka selain diri. Dijawab oleh Allah langsung, wahai Musa, sampaikan kepada hambaku itu, dia akan aku masukkan ke dalam surga. Teman-teman sekalian, dua kondisi yang kontradiktif dalam satu subjek yang sama, yaitu si ahli ibadah ini awalnya dimasukkan Allah ke dalam neraka, tetapi di akhir penghujung ceritanya dia dimasukkan ke dalam surga. Mengapa bisa seperti itu? Nah, dari sini banyak para ulama dari sumber-sumber itu mengatakan bahwa walaupun ibadah sekian ratus tahun, tapi kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka ibadahnya itu tidak dinilai oleh Allah. Tetapi perbuatan baik kepada manusia yang dia lakukan, rela berkorban, bahkan rela berkorban untuk manusia yang lain, nah itulah nilai ibadah yang tertinggi. Maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi jangan bangga dengan ibadah kita, tetapi berbuat baik walaupun sedikit. Kalau Nabi Muhammad menyampaikan senyum saja itu ibadah. Berbuat baik kepada orang lain nilainya bukan main di sisi Allah. Nah itulah kisah Islami yang bisa kita petik hari ini, bahwa janganlah sekali-sekali kita bangga dengan ibadah yang kita jalankan. Karena ingat, Allah tidak akan melihat itu. Terserah Allah.
surga adalah rahmat anugerah dari Allah. Tetapi Nabi menganjurkan, menyampaikan banyak hadis-hadis, berbuat baiklah kepada orang lain, walaupun sekedar senyum saja, apalagi bisa memberikan ilmu, ya kan, serta memberi makan pada orang lain, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Semoga kisah inspirasi ini bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.